Menurut lu dinasti politik nggak apa-apa? Say it. Say it. Ya nggak ada. Ini human Say it. rights. Human rights. Dinasti politik salah atau tidak? Human rights. Say it. It's not the question, Hari Putra. Ini bukan. This is your talk show. This is not my question. Ini enggak. Ini sebagai warga negara. Lu deh jawab duluan. Gue nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebagai warga negara nggak ada salah, Bang. Lu mau human rights harus konsisten dong. For certain level nggak apa-apa. Itu citizen rights. Tapi lu tahu, ketika dinasti politik berada atau terjadi di kabupaten, di beberapa daerah tertentu, kenapa? Lu tahu? Ya, menurut lu? I'm asking you a question. Ya kan gua yang nanya. Gua lagi nanya lu. Apakah lu tahu dampak dari dinasti politik di sejumlah daerah di Indonesia? Mau politik dinasti kek, mau keluarga dinasti kek, bodoh amat. Indonesia itu tidak darurat demokrasi. Jadi nggak ada tuh lambang-lambang Garuda latarnya biru, nggak ada. Itu semuanya adalah teori, agenda atau propaganda dari politikus-politikus sana tuh. Indonesia tuh darurat korupsi, itu doang, darurat korupsi. Jadi mau Bapak Jokowi juga langsung ngusung Jan Etes juga kalau keluarga itu mau bekerja dan enggak korupsi, gua pilih sebagai masyarakat remahan Rengginan yang pergi ngulih tiap hari baru bisa makan, gua pilih. Karena apa? Karena gua mau Indonesia itu maju tanpa orang-orang yang rakus korupsi makan uang rakyat. Jadi bodoh amat dah tuh, sekeluarga juga jadi pejabat, bodoh amat kalau nggak ada korupsi dan mau bekerja kayak Pak Jokowi. Tanya misalnya, apa prestasi Pak Jokowi? Nggak ada, memang nggak ada, sorry aja. Tunjukkan apa? Jalan tol itu. Kalau saya bisa berutang, saya sendirian bisa bikin jalan tol dengan suruh. Saya kumpul 10 arsitek, gampang aja. Ucapan terima kasih atas pengabdian Pak Jokowi selama 10 tahun ya. Jadi ya, kalau kita bicara apakah beliau sudah menyelesaikan PR-PR yang ada di negeri ini, belum teman-teman, karena 10 tahun itu tidak cukup ya. Apakah beliau sosok yang sempurna sebagai seorang pemimpin bisa membuat happy semua orang? Belum teman-teman ya, masih ada beberapa yang orang kecewa, termasuk saya juga pernah kecewa dengan kepemimpinan beliau. Tapi apakah itu justifikasi saya untuk membenci beliau, untuk menghina beliau, untuk merendahkan beliau, untuk menghina keluarga dia, menjelekkan secara fisik dan lain sebagainya, merendahkan mereka semua? Enggak gitu loh. Ya karena saya harus mempelajari itu semua. Karena yang namanya pemimpin itu, masalah itu kan ada skala prioritas. Bener semua pengen diatasi. Bener semua pengen diatasi. Semua orang pasti pengen semua masalah yang dihadapi itu diatasi. Ya tapi dia bukan orang yang punya tangan 100 ya, yang bisa menyelesaikan masalah itu semua. Ya dia bisa juga tersandung dalam hal birokrasi, politik dan lain sebagainya. Jadi itulah yang mencoba saya memahami kenapa banyak sekali PR-PR yang belum diselesaikan sama beliau. Ya, tapi sekali lagi saya ingatkan, itu bukan justifikasi saya untuk kemudian saya menjelekkan beliau, saya membenci beliau, saya merendahkan keluarga dia, mencaci maki beliau, udah gitu loh. Kecewa, oh iya gitu, kecewa itu pasti gitu loh. Tapi itu bukan justifikasi untuk melakukan itu semua seperti yang mungkin kita dengar di demo-demo kemarin ya. Kalau kita bicara tentang pencapaian beliau ya itulah yang harusnya kita konsentrasi ke sana gitu loh. Kalau kita bicara tentang apa yang sudah dikerjakan beliau, misalnya kita bicara Freeport, di mana sekarang 51% sudah menjadi bagian kepemilikan dari negara kita, ya. Bagaimana presiden dari nomor 2 sampai nomor 6 tidak berani menyentuh masalah itu, ya mungkin karena risiko yang harus dihadapi. Ya mungkin dari segi politik mungkin bisa kacau, bisa nama dia bisa jelek atau bisa diguncang dan sebagainya. Tapi kenapa Pak Jokowi berani step up dan akhirnya saham itu menjadi milik negara kita dan akhirnya menghasilkan pundi-pundi bagi kas negara kita. Ya, nah itu juga harus kita apresiasi gitu loh. Iya kan? Yang kedua adalah kita bicara tentang perbatasan Ambalat yang sekarang sudah beralih ke Indonesia. Kemudian kita bicara tentang bendungan-bendungan, pembangunan-pembangunan yang beliau jalankan, dan itu semua jadi ekonomi, dan IMF mengakui bahwa perekonomian Indonesia itu adalah di dunia termasuk yang paling kuat. Angka stunting yang menurun,
Pengangguran juga menurun, biarpun belum signifikan, tapi kan ada progres gitu loh. Nah, kalau bicara tentang pembangunan tol, Rocky Gerung bicara bahwa apa prestasi Jokowi? Bangun tol, kata Rocky Gerung. Saya baru bilang itu prestasi Jokowi kalau dia bangun tol tanpa utang. Rocky Gerung bicara seperti itu, teman. Jadi saya nggak tahu ya, ini seorang akademisi yang bicara seperti itu, tapi saya nggak tahu apakah dia punya teman seorang ahli ekonomi atau seorang bisnismen gitu loh. Punya nggak teman seperti itu gitu loh. Kenapa dia bicara kalau bangun tanpa utang itu baru dibilang hebat. Sekarang saya bicara begini, saya ambil contoh. Saya ingin beli rumah yang nilainya 5M, teman. Ya, tapi saya nggak punya uang senilai itu. Tapi saya bekerja, gaji saya let's say 35 juta gitu misalnya ya, atau 50 juta, dan saya harus menabung misalnya 30 juta setiap bulan untuk saya bisa mengumpulkan 5M. Butuh berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun baru uang itu terkumpul di tabungan saya. Tapi apakah setelah 10 tahun saya bisa mengumpulkan uang 5M itu, rumah itu nilainya masih sama 5M? Apakah nilai uang yang saya kumpulkan 5 ini masih bisa membeli rumah yang saya inginkan itu? Oh, mungkin rumah itu sudah jadi 15M. Yang artinya apa? Saya nggak mampu lagi membeli rumah itu. Mau berapa tahun lagi saya harus menabung? Ya, jadi saya nggak ngerti sudut pandangnya si Rocky Gerung ngomong seperti itu tuh apa? Ya, jadi jangan mentang-mentang dia seorang akademisi itu apa yang diomongkan tuh selalu benar. Belum tentu gitu loh. Jadi kalau bicara tentang membangun tol pakai utang, ya mungkin saat itu Pak Jokowi melihat bahwa negara kita tuh nggak punya uang. Kalau Pak Jokowi nunggu negara ini punya uang baru membangun tol sepanjang itu, yang dia tahu bahwa membangun tol itu impactnya akan sangat bagus sekali untuk perekonomian negara ini. Kalau dia nunggu dia harus punya uang untuk membangun tol, ya mungkin 10 tahun selesai masa jabatan dia nggak akan pernah bangun itu tol. Mungkin itu yang terjadi pada presiden-presiden sebelumnya. Ya, jadi ya utang itu tidak semata-mata salah. Bahkan seorang bisnismen pasti mereka dalam mengembangkan bisnisnya pasti selalu melibatkan yang namanya hutang. Tapi as long as hutang itu produk yang dibangun itu, yang dipakai untuk utang itu hal yang produktif, bisa dipakai membayar lagi, nothing wrong tentang utang. Jadi saya nggak ngerti sudut pandangnya si Rocky Gerung ini seperti apa. Jadi saya sih nggak yakin ya kalau beliau nggak ngerti bahwa manfaat utang itu apa. Itu saya yakin beliau itu paham. Tapi ya sekali lagi, mungkin yang dia lakukan itu memang hanya untuk kebencian, titipan secara politik untuk menjelekkan Pak Jokowi, bisa aja. Ya, karena kalau kita bicara tentang dia seorang akademisi, mestinya dia paham tentang makna hutang itu ya. Terus kemudian siapa? Panji, dia bicara tentang dinasti politik. Ngerti nggak maksud dia dinasti? Mungkin dia tahu arti dinasti itu apa. Tapi apakah negara kita yang demokrasi ini mengenal sistem dinasti? Ya mungkin kalau zaman Pak Harto ya, dimana dulu kita tahu Pak Harto menunjuk Mbak Tutut sebagai menterinya, ya itu yang mungkin yang tidak diperkenankan. Penunjukan langsung itu tidak diperkenankan. Misalnya Pak Jokowi nunjuk Kahiyang, Gibran atau Kaisang untuk menjadi menterinya. Oh itu mungkin saya yang pertama kali datang ke DPR.